gitu. Jadi obat itu dilangsungkan. Tapi dok, kalau kemarin dur makan bisa lemas. Cuman Apanya? obat itu tadi kan pagi sebelum makan. Nanti ibu harus bawa dulu obatnya. Atau ibu mau ku ganti obatnya dengan obatku 260 tadi kan? Iya. Mau diganti pakai obatku aja. Iyalah. Ibu tambah gemuk atau tambah kurus? Katanya tambah turun. Hmm? Turun. Apanya turun? 66 semalam jadi 63. Tinggi badan ibu berapa? 159. Oke. Jadi obatnya yang bintik-bintik itu karena di hati ada zaman. Yes. Belum lempang. Tiap hari beban terus ya. Ada Kontrol sebulan ya. iya, sebulan sekali kontrol. Siapa namanya bu? Miss Lina. Miss Lina. Satu, jangan jaga emosi ya, supaya jangan emosi ya, jangan sering-sering gitu ya kan ya dok ya. Jadi kita otomatis bu, nggak emosi. Kalau udah plong, Belum. nggak ada yang bisa buat kita marah bu. Susah lah, payahlah kita dibuat marah bu. Kuncinya apa? Zikir tadi. Iya jengkir. Bersyukur terus. Syukur sama yang kuasa. Ibu tiap bernapas itu kan dikasih Tuhan apa sih? Gratis. Gratis. Tanpa oksigen. Tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Iya betul. Oke, sampai jumpa kita ke depan. Suaminya udah sehat itu juga aja Lina. Kan sakit Ustaz apa? Pak, siapa nama suami? Suaminya namanya siapa lupa saya. Suami Bu Lina ya. Bu Lena. Bu Lena aja. Mantap Bu. Konsultasi kena berapa dok? Jelas Kak, ibu aja lah. Suka hati ya. Gratis pun boleh. Ada uang ibu kasih berapa ibu mau kasih. Berapa dok? Suka hati lah, udah. Awak ikhlas aja. Oke. Kamsia. Kamsia. Ya, semangat ya. Oke. Pasiennya ada banyak kamsia itu. Ya, ya. Makasih banyak lah ya dok ya. Sama-sama Sehat ya? Dok. Iya. Sebulan sekali. Boleh lah. Ya Bu Biar Miss. tenang hati. Padahal awak kan suka kali. Ah yuk pergi yuk. Apa? Udah, Aisyah. nanti udah bisa ibu jalan-jalan ya. Yuk. Kasih oke. Semangat. Semangat Bu Miss Lina. Udah ya dok ya. Iya Bu, ya. Anita ya. Kalau mau marah ingat Dokter Jose. Ah, macam mana udah set rupanya? Iya, jadi itu kayaknya kena apa ini? Ada terbentur. Mungkin waktu nangkap ikan. Memang terbentur. Ya udah, nanti pakai salapnya lah. Ini harus pulang ya, nggak bisa Harus karena DSA nanti sore. sore ya? Iya. Nggak bisa sendiri dia. Nggak bisa, harus ada tangan istri dan harus menjaga istri. Dan nanti ada pertanyaan Ini desanya gratis. dari BPJS. Oh, udah bisa desa di situ. Iya. Jadi dia kontrol di rumah sakit haji selama ini. Jadi dokternya itu rupanya asistennya dokter Terawan Oh, di meretek. Baru tahu aku udah bisa desa. tahun lalu. Sekali. Baru ini ada. Makanya Dan antrian berarti. iya. Iyalah. Kasih jenjang kontrol gitu. Iya, karena adiknya kandung bisa sembuh dari situ. Tapi ya itu sampai 1,5 tahun dia dapat antrian. Oh, baru bisa. Iya, BPJS semua. Kalau kantong sendiri 100 juta nggak kemana. Ini berarti jadwal kontrol nanti lo kapan ya? Yang bulanannya? 9 itu. 29 itu. Ini bulan 10. Oh, berarti kan nanti dia non aktif BPJS-nya 2 minggu ya atau 10 hari. Tengok nanti di JKN Mobile udah aktif dulu baru daftar di sini. Kalau nggak nanti nggak bisa dapat obat. Ya. Ini minum obatnya. Ini tinggal meletusnya aja nih.
Meletus balon hijau, ya kan? Sudah keluar lagi ya. Aku kasih obat anti nyerinya. Ini jadi terpaksa dibelikan obatnya ya. Iya, nggak apa-apa saya minta. Ini dulu dari satu ibu urus. Oke nanti. Oke, siap. Bukan kemauan, sebenarnya mau sampai tuntas, anak aja bilang sampai tuntas katanya, tapi sudah masuk. Oh, bengkak-bengkak gitu ya doang. Nah ini apa sebenarnya? Infeksi lah, orang dia naik sampan ya. Lompat ke sana. Lompat kan? Nah, dia naik sampan. Kayak sama. Kalau Ini ke sana. kakinya bengkak apa? Benjo-benjo gitu. Kayak gini ya perjuangan hidup itu ya kan tulang. Ya itulah demi anak. Belum kawin kan harus disimpan ini kan. Makanya jangan disimpan duit. Benar mengawinkan anak 100 juta, 150 juta nggak kemana. Jangan pikirkan uang itu untuk mengawinkan. Nggak usah pakai uang pun bisa. Pergi ke gereja diberkati selesai. Nggak perlu ada adat itu. Nah itu orang tak susah. Yang susah juga nanti tulang sendiri. Ngapain dia udah sakit kayak gini nanti tulang nyari ikan lagi, aduh bilang pening kepalanya untuk ngengken anak. Kawinnya itu dia bawa ke gereja, pendeta nggak ada uangku, berkati anakku. Maunya saya begitu. Lanjutkan, jangan cuma maunya aja, biar sehat. Pendeta HKBP. Ya udah, kalau dia nggak cocok sama dia kayak gitu, kau lah mikirkan besan bilang. Ini kakak anak apa gitu. Di mana? Nanti ku buka gereja aku. Bukalah gereja doang. Iya udah, biar gak usah pakai anak. Betul ya? Cair. Enggak loh, ini terpaksa dibeli nanti lagi. Obat apanya? Obat gulanya katanya. Kan masih ada obat bulanannya. Udah habis 2 minggu kan? Habis 2 minggu juga. Katanya harus tanggal 29 ininya. Apa ini? Nggak boleh. Kenapa? Saya sudah kesini tanggal 29 buat kontrolnya Bu. Katanya. Kamu udah lewat. 29 bulan ini. Oh iyalah. Jadi kenapa bisa habis obat nan tulang? Itulah. Kok itulah? Segitu yang dikasih. Mana mungkin? Karena sekali kan satu Terakhir kali kontrol sama- tanggal berapa? 13 bulan. Bulan lalu. Hah, Kenapa jadi tanggal 29? Di surat itu tanggal 20 kontrol kembali tanggal 29 29 bulan bulan ini. bulan ini. Oh, berarti enggak lah ya kan? Berarti memang pasnya. Mana surat? Coba dulu. Ibu-ibu yang memikirkan anaknya mau kawin, Ini repot kan ini. repot banget. Ini loh ibu-ibu orang Batak ini. Jadi nggak usah pikirin itu ibu-ibu, serahkan sama Tuhan ya bu-ibu. Iya memang. Kalau kata Tuhan nggak ada duit untuk pesta, nggak usah buat pestanya. Kawin aja dulu, bos. Bangun gereja dulu. Iya makanya, udah segera lah ini. Bisa pakai ruang apa kalian ini? Sementara? Hah? Pakai ruang itu bisa? Ruang kematian kayak itu. Aduh. Kalau mau dia perempuan, ya saya senang. Ih, Tinggal resepsi. kasian kali lo cari duit setengah mati hanya untuk kawin. Belum penumpang. Aku pun bulan lalu nggak datang Inang. Berarti bisa kian. Ini kenapa nih di Maret nih? Di Maret Inang kemarin 2 bulan yang lalu Inang kontrol. Harusnya di bulan 4 kontrol Inang. Saya pun lupa jadi. Orang yang diingat pula cuma 100 juta. Iya sudah disampaikan. Heng Kata lah. saya, berapa sih nomormu kata anak-anak saya? Mhm. Anaknya. Berapa katanya? 100 juta katanya. Tapi harus di Medan. Orangnya di Balige. 100 juta sinamon. Iya. Maksudnya anak ini laki-laki? Jadi uang pestanya mah berapa lagi? Iya, minimal 200 juta harus saya siapkan. Ah, tak usah lah kawin. Nggak usah lah, itu Suruh memang- kawin kalau memang kawin lari aja. 100 juta katanya. Ah, kawin lari aja. Lari aja. Kawin lari aja, Kenapa? bakal lari. Kenapa nggak di Balige saja kan di situ keluarganya? Karena bapaknya pendeta. Ah, ganti aja itu istrinya tuh. Nggak bisa pakai itu. Seharusnya kalau anak pendeta ya berpikiran yang apa? Iya. Terlampau tinggi kali. Tinggi kali stylenya itu. Masih banyak lagi perempuan lain nanti lang. Gimana? Satu lagi ini mau si Fitri.
Ya. Terima kasih ya. Nanti beli ya berarti obat gulanya ya. Berarti aku kontrolnya kapan bulan? Berarti siap nanti udah hidup nanti BPJS Nantulang langsung udah datang. Ya. Itulah penyakit ibu-ibu orang Batak sekarang. Tahe. Terima kasih ya. Oke, Nantulang. Tuhan berkati ya. Tunggu resepnya nih bos. Lagi ku print. Ini yang dibelinya kan habis obat gulanya. Ini print aja. Nanti fungsi pesta jadi bayar utang lah kan. Entahlah, kasihan kali. Iya kan, cocok kan kita rasakan. Hidup udah susah. Harus disusahkan dengan hal seperti itu, nggak cocok. Aku ada anakku perempuan, kalau baiknya pasangannya itu nggak usah pakai sinamot, aku bilang nggak usah. Yang penting baik kalian. Good morning. Apa kabar Pak Gun? Bagus ini gulanya. Mantap. Banyak jalan. Wah, bagus. Ada keluhan Bapak sebelah ini? Nggak ada, biasa aja. Biasa ya? Ya. Berarti obat Bapak tetap kayak biasa ya? Oke Pak, Oke. sampai Makasih, bulan Dok. depan. Iya Ya. Pak, semangat. Yuk. Iya, anak Nantulang ini laki-laki. Jadi sinamotnya aja 100 juta yang untuk perempuannya kan. Belum pesta, ngeri kali kan? Siap pesta bayar utang. Hah, aku pernah main Itu kamu? apa lagi? Hidup. Aku berapa ya sinamot istriku kemarin ya? Gak mal-mal, 13 juta. Penggalan senam kita. Iya, mati nanti mama. Iya itulah. Jadi Nantulang itu sampai kerja jadi nelayan dia, nyari ikan. Kayak wanita yang satu di dunia. Ya kadang terobsesi juga, ya kan? Si cowoknya juga lah maunya bilang ya kan, gak sanggup aku segitu deh. Kalau nggak usah lah, udah, ya kan? Kalau 100 juta ya dek. 100 juta ya dek. Ku carilah. Pak, Mak. Ku cari Burusin siapa Evan yang- itu, burusin Evan. Siapa yang mau gratis katanya ya. Hai juga Kak Mariani, Bu Mariana. Obat sakit lutut di WA aku Bu Mariana. Masuk ke WA aku aja. Yang sakit lutut masuk ke WA. Sama Bu dokter lah biar nggak bersinamon. Oke Kak Rina, kalau cocok. Gimana Bapak aman? Mana? Ini satu lagi. Masih bayar dulu. Aku nama tadi. Obat itu gulanya tuh Fonilin sudah gak lagi ya kak? Fonilin. Nah, gak ada lagi sekarang ya? Bilik Lazet ya? Ya sekarang lebih gaji ya? Gak lagi ya? Ada cek gula Bapak bagus. Bagus. Nanti cocok juga lah ya. Karena masih ada pakai yang Fonilin yang kemarin. Oh, jadi baru mau ini lah pakai yang ini nanti ya? Tadi Lazet belum ya? pernah pakai, dia bilang cocok enggak? Gak ada lagi ya? Ada lagi. Mencret masih? Trend. Iya. Jadi tetap aja Gak ada Pak. lagi ya dok? Kita kayak ada udah. Udah. Ada ya? Cuman apa ataupun gitu juga mama punya. Oh, tapi gitu ini dikasih ya? Dia bilang gak ada. Kita tergantung stok dia. Oh ya. Oke, berarti kayak biasa ya obat Bapak ya. Oh dok, obat bapak bisa dok? Boleh? Obat sesatnya nggak bisa ya dok? Obat sesak, Ah. obat sesak, obat hirup Nah itu nggak bisa. harus diganti jadi obat tensinya.
obat tensi maksudnya. Kan ini obat tensi bapak kan ada alat oros. Itu kan sudah yang mahal. Jadi kalau kita mau dapat obat sesak lagi, saranku ambil rujukan ke paru. Paru. Supaya dia bisa ada 2 dokter yang megang. Kalau di sana boleh gitu ya. Kalau di sana boleh, cukup budgetnya. Tapi kalau di Kalau sini ini adarat nggak dimakan kan kurang. Ah. Harus makan adarat ya. kalau adalat nanti kita ganti jadi ke amlodipin, ya syukur-syukur bagus. Ini nanti ternyata nggak bagus, Iya. kan? Kalau dikasih bawa dong ganti. Apa tuh? Ganti maksudnya adaratnya ganti sama itu obat sesaknya nggak bisa. Boleh aja. Ya, Kalau mau diganti untuk tuh- bulan ini aja gitu ya, bisa gitu. Iya, untuk bulan ini aja. Gitu. Dia ada cek belum? Belum ada cek ini kan? Spirometri berarti ya? Kan nggak ada cek apa-apa kan? Oh, cek gula tadi? Nggak dicek lah, awalnya nggak datang. Oh yaudah, kalau mau diganti sebulan ini aja sih. Boleh ganti Ya, sebulan. jadi ku coret dulu yang adalat ya, biar dapat obat sesak ya. Oh gitu boleh gitu. Bulan depan lagi baru lah ya gitu. Ya, kalau nanti udah nggak sesak lagi, bulan depan kita balikkan ke adalat. Ya. Yang piringan itu kan? Iya. Masih dikasih ya dok. Kalau nggak dikasih ganti adalah lagi lah dok ya, naik ke atas. Dikasih, dikasih. Ya. Mau dikasih nanti sebut nama suster Samsinar, 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 Samsinar. Iya, oke. Oh, telepon ke atas ya. Ya, kadang nggak boleh dia bilang. Nanti kok Cici disuruh naik kan? Ah. Udah mau patah kakiku bilang. Iya, kadang nggak dikasih dok. Iya. Dia bilang ya. Oke sih, Ya, oke. salam sama bapak ya. Ya, oke. Nah, Loh, kalau kita pening cocok nggak minum bodrek, janganlah sering-sering. Bu Mariani minum bodrek kalau pening nanti ketergantungan sama bodrek awak. Senam nih beban jadi pesta pun nggak bisa senyum mikirin utang setelahnya, iya kan Kak Nur kan? Kita buatlah dulu punggungan kita yang bisa tanpa sinamot tanpa mikirin beban pesta ya kan? Ya kalau memang ada duitnya nggak apa-apa. Ini kalau kita memaksakan keadaan ini yang buat stres. Good morning. Apa kabar? Kabar baik. Mantap kali. Wow, Cantik ya. sehat ya? Tapi Gula sehat, bagus. Tapi batuk aja, gatal. Tapi udah paru-paru 1 minggu pergi 1 minggu pergi. Sering kambuh batuknya ya? Batuk ini gatal ini. Gatal ya. Nah, sebenarnya untuk hari ini Bapi nggak boleh gambung. Pasal ambil 28 lagi aku. Kalau gitu, ini ada yang buat batuk soalnya obat ibu, Ramipril. Dia aja kasih obat makan. Udah kasih berapa hari? 6 hari. Ya ini ku ganti ya. Ah. Kandesartan 8 jadinya ya. Gatal ini gatal batuk dah. Oke. Jadi batuk ibu Ah, bukanlah karena penyakit batuk. bukan ya? Batuk ibu karena mulai muncul efek samping obat tensi yang 5 mili itu. Oh, 5 mili itu. Karena ibu ku kasih selama ini kan Ramipril. Nah ini saya ganti biar nggak batuk lagi. Ya. Cocok. Cocok lah, suka lah dokternya. Awak kita malah Ikut aja lah ya kan. Namanya tahu. pasien ya kan. Betul pula tuh. Tapi gula sama cantik, darah tinggi, darah cantik semua. Dokter aku tanya ya, kalau kakinya bawahnya ada api. Tebas. Sakit. Sakit ya? Ah. Dia gemuk? Hah? Gemuk? Gemuk. Nah itu yang membuat. Itu bukan asam urat ya? Bukan. Itu karena kegemukan, Ah. banyak berdiri, banyak jalan. Oh, kayak Jadi ini. harus kurangi berat badannya, Mau pakai sketcher. pakai sensor. Mau pergi dokter enggak lah. Dia bagi yang melawan sana malah bisa masuk sini metodis bisa. Enggak bisa. Gak usah pergi dokter, ini Nggak aja. usah. Oh, Suruh beli sepatu dan sendal ini. oh sepatu. Sepatu tambah sendal. Skechers. Ya, itulah. Hmm. Kasih dia di setiap hari makan asam urat obatnya. Bukan Nggak ada hubungannya itu. Oh, jangan makan itu Jangan aja. makan terus, nanti ginjalnya rusak. Dan makanya nggak tahu ini dia bilang, kakak tolonglah ditanya dokter dulu. Inilah kasih. Ya. Lu beli sepatu ini di mall, belinya Tamrin Plaza ada. Nanti tanggal 28 mau balik lagi paru-paru. Suka tipu kalau memang perlu kan. Balik lagi lah nanti dokter sama dokter nggak suka ya. Lebih
Yana kasih lihat tengok. Oke. Nah, sebenarnya hari ini. Oh iya Kalau ya. pas 21 malam boleh lagi. Ya 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 Nah, 1 ya ya minggu ya. lagi loh. Ya, ya, ya. Makasih ya dokter. Oke, kamsia. Ya, kamsia. Ya, dokter, kamsia. Ya. Oke, bye. Kandesartan untuk menyusui di apotek paling rendah 8 mili. Kak Ika 8 mili ya. Kak Mamdi 2 juta iyalah kira-kira segitu betul tuh. Jadi obat apa dok yang baik lain dari Bodrek? Tarik napas. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Itu obatnya, Kak Mariani yang baik. Lambung perih kenapa ya? Bikin tensi naik apa obatnya? Lambung perih obatnya Lansoprazol Sucralfate. Tapi kalau mau sembuh, bersyukur masih hidup ya. Bersyukur. Pesan otomatis, nggak ada. Terakhir tanggal 26. Lambung terasa panas Bu Damiati. Tenang. Tarik napas Bu Damiati. Bersyukur dulu biar normal otaknya, karena asam lambung kita itu naik karena otak kita lagi sakit. Kak Duita Manjo, thank you. Kak Ika Menhat, bisa Kak dok untuk menyusui Kandesartan? Bisa, boleh menyusui. Selamat pagi. Siapa sakit bu? Ini dok kan yang anak saya yang di SD6 kan tadi Siapa namanya? Fitri. Si Fitri. Fitri. Tunggu ya, biar tengok namanya ya. Udah sehat dia? Ya itu tadi kan kata suster udah bisa pulang. Hah? Terus saya bilang Belum sehat? dia kan batuk dok, keras sekali batuknya. Oh, lagi Sumbat batuk ya? hidungnya. Terus setiap suster datang nanti saya pesan. Kan dokter baru sekali datang hari Minggu, aku bilang anak saya batuknya keras sekali, tidur nggak bisa, terus tersumbat hidungnya. Apa dikasih obat gitu? Setiap hari saya tanya, setiap suntik ada nggak obat batuknya gitu? Nggak tanya dokter lah ya, nggak ada. Nggak tanya ya? Itu Sama jadi, aku. Ya sampai udah. mau pulang kok obat batuk nggak ada. Oke. Kan gitu ya. Diberi tambah batuk lah. Dia masih di ruangan. Masih ruangan. Gini aja, nanti disiapinnya itu obat pulangnya. Kesini nanti masuk si Fitri, biar aku periksa sekali lagi sebelum dia pulang. Oh, Oke? gitu ya. Terus pulang jam berapa Pak dok? Paling jam 12 jam 1 nanti udah bisa pulang itu. Oh iya. Jadi penyakitnya sebenarnya apa? Tipus. Udah tipus parah. Hanya itu aja, enggak. Oh, belum parah kan. Terus di samping obat yang dokter resep dokter nanti kasih ada tambahan. Enggak. Yang Dari situ aja. terus makanannya dok yang perlu Makan. supaya cepat pulih. Jangan dulu yang pedas-pedas, Oh, iya. asam-asam. Terus dia itu kan ada sedihnya. Sedihnya apa tuh dok? Itu nggak tahu aku. Coba inang telusuri. Dia sedih. Ajak dia cerita. Tukang ketawa itu dok. Hmm. Kalau sehat. Kalau sehat, Tukang- berarti ada sesuatu yang sedang dipikir-pikirkannya. Hanya saya tahu satu. Hmm. Aku mau dipindahi tempat Kerja? kerja, Oh. tempat posisi. Terus? Sementara dia kurang siap di situ. Sementara di situ sesuai dengan jurusannya Jurusan dia. teknik elektro kan gitu. Oh. Dia nggak siap. Memang langsung direktur dengan wakil menjumpai dia. Memang mereka mendampingi langsung. Hmm. Adalah sedikit agak fanatiknya, artinya gini, karena mereka Kristen dua-dua. Kami sayang sama Mukti. Maka kenapa kami pindahkan ke bagian itu? Supaya jabatanmu cepat naik. Kalau kau di sini sampai Tidak mati naik. kau nggak akan naik, karena ini bukan jurusanmu, di sini anak hukum. Oh, nggak bidang dia ya? Dan dia, jadi kau kami pindahkan ke teknik. Sementara ke teknik itu nanti dia sendiri perempuan, itu yang pertama. Yang kedua kantornya terpisah dengan kantor Yang lain. besar mereka. Hmm. Mereka kan anak teknik agak jauh ke sana sendiri perempuan. Itulah sempat dia agak Bingung sampai lah, no? aku cari kerja lain, susah loh masuk PTPN gitu-gitulah. PTPN 3 dia ya? Anakan PTPN. Oh, anak. Nah, yang mengelola PT Kindra namanya tuh, yang mengelola apa namanya itu makanan siput itu minyak apa gitu. Nah, jadi
sedikit. Udah pengelolaan langsung hasil ya. Mereka menyediakan lahan. Iya. Nah, jadi langsung di bawah naungan PT PNT. Jadi BUMN itu hanya itu dia sampai sempat agak stres menangis gitu. Sering nangis lah ya. Tapi sebenarnya mungkin niat baiknya tadi sih itu tadi kan. Ya udah. Nah kan sekalian balik ke sana. Iya. Titipkan nih resepnya. Ini resep tambahan si Fitri bilang. Obat batuk tadi. Nah, obat batuknya. Udah. Ya. Baru nanti udah mau pulang orang Inang, udah disiapin semua. Iya. Datang ke sini biar ku cek si Fitri sekali lagi. Yang gitu ya. Oke? Tapi bukannya parah kan? Enggak, tenang ya. Nanti ku cerita lagi sama dia. Oh iya. Makasih ya dok. Tenang ya, Nang ya. Pagi. Ya, Nang. Ya, terus. Nggak konsen untuk gembira. Nggak usah gembira dulu Bu Mariani. Bersyukur aja dulu. Itu bisa konsen kita. Tarik nafas. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup, ya kan? Bikin crackle. Kak Nilu, selamat siang. Sehat-sehat juga dari Bali, ya kan? Suami awak alergi gatal-gatal di kulit. Saya sudah tahu Dr. Joseph karena banyak pikiran. Mantap. Kak Lea udah bisa bantu mengobati ya kan. Kalau perih lambungnya suka bikin tensi naik dok. Iya Kak Ita, karena perih lambung itu dari stres pikiran. Stres pikiran itu yang menaikkan tensi kita. Bang Jimmy, shalom, selamat siang. Onde-onde ku udah masak guys, yuk gasken. Kayak mana caranya Kak Nur? Kalau daftar online gimana caranya? WA lah aku Bang Jimmy. Tensiku 180. Wah, sedih kali Bu Damiati. Bu Damiati kayak perlu kawan cerita ini. Kak Nur. Kak Nur yang panggil. Pak Nur, kawan ini Bu Damiati. Tolong dulu cerita. dikawani Bu Damiati. Kak Nur. Kak Nur, jangan bikin onde-onde dulu. Stop dulu onde-ondemu Kak Nur. Kau tolong dulu Bu Damiati. Biar ada kawan dia cerita Kak Nur, ya. Intermezzo, pantasan orgel nggak pernah sakit ya. Yang sakit otaknya. Cuma udah sampai putus saraf yang kesensorik namanya. Jadi dia rasa sakitnya udah nggak ada. Sus, bahagia kali katanya. Kawan. Mari kami bahagia. Tiap hari kami bahagia melihat kesusahan orang. Salah. Bang Jimmy Purba kenapa pula pengen curhat sama dokter? Nanti ku cari dulu perwakilanku ya. Siapa yang laki-laki mau menerima curhatan? Kalau mau curhat di chat WA boleh. Chat ya. Di chat dulu sementara. Menunggu perkembangan selanjutnya, ya kan? Curhat sama Mama Dede. Ada Mama Suster katanya. Ya, yang perempuan boleh curhat sama Suster. Biaya ditanggung sendiri. Hai. Assalamualaikum.
Oke, gimana Pak? Aman? Gula bagus, tensi bagus. Bengkak-bengkak, enggak lagi? Gatal-gatal. Oh, hanya gatal. Masih gatal? Belum sembuh juga? Itu masih bertanya-tanya, itu berarti Pak pikirannya Pak. Ya tiap orang kan berpikir. Boleh nggak? Gatal-gatal. Boleh. Persoalannya, kalau Bapak pikir terus, bertanya dan nggak ada jawaban, itulah kita akan jadi stres. Pertanyaan itu nggak bisa habis dari otak manusia. Jadi jawabannya cari siapa? Kalau nggak dapat jawabannya, berarti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh otak manusia. Kita tanya sama sang pencipta namanya. Betul nggak Pak? Nah, opsi itu ada sama Bapak. Jadi kalau misalnya udah kita ketemu jalan buntu, ah udahlah diam aja lah kalau udah jalan Doa buntu. aja lah ya. Doa lah kita. Terserah sama yang maha kuasa lah. Kalau batuk, Kalau batuk juga sih gitu Pak jawabannya. Kok batuk nggak sembuh-sembuh? batuk kering. Ya kan? Bolak balik itu kan faktornya dari mana? Dari asam lambung kita yang sering naik. Asam lambung itu dari mana? Ini dari pikiran tadi. Asam lambung nggak sakit kan, kemarin ada sakit kan. Ya, nggak sakit, tapi masih ada yang naik ke atas. Sek. Oke, ini kasih obat batuknya ya. Kalau udah nggak tahan kali aja batuknya baru minum obatnya. Obat gula tetap kayak biasa kita. Gatal-gatal nggak ya? Biasa dari dokter kulit Bapak. Dari aku aja. Paling dapat 10 biji. Loratadin. Bisa nggak cari dokter terus Ih, bagus sekali. Kurang kerja aku Pak. nunggu pun Lama. setengah hari. Iya kan? Udah lah. Masa sini aja. Kalau usaha nggak ada. Ya, cek gula. Ya. Bedanya itu aja sih. Obatnya suka-suka dia kan. Apa yang ada? Oke Pak. Oke, Iya Pak. Teh sehat ya Pak. Selesai. 16 Mei. 16 Juni mungkin masuknya Kak Marian. Hah? Iya. Udah mulai mengeluh kita perbela. Rasa hati yang selalu bertanya-tanya dok, nggak ada solusinya. Maka pengen konsul sama dokter. Sebenarnya sumber solusi yang paling utama hanyalah Tuhan. Sebab dia Tuhan yang di masa lalu, masa sekarang, dan Tuhan yang sudah ada di masa yang akan datang. Jadi sebelum pun kita sampai besok, Tuhan udah ada di hari besok. Sebelum pun kita sampai di minggu depan, Tuhan sudah ada di minggu depan. Kira-kira gitu Bang Jim, ya kan? Dok, bisa nggak langsung ke praktek atau harus sambil rujukan? Kalau pakai BPJS pakai rujukan. Hai Kak Li. Bisa Kak Mariani? Padahal Gimana? Kael? Udah bahagia? udah Berapa bagiannya? bagiannya saya bilang enggak. Ya walaupun kayak gini ya, cuma saya bilang ya dok ya, ada ngambil kerjaan sampingan gitu lah dok. Oke. Walaupun di mata orang hina ya kan. Di mata siapa hina? Di mata orang lah dok. Kan kalau pemulung itu kan di orang kan pegang-pegang yang begituan kan katanya ya. Siapa? Orang mana? Banyak lah kalau. Aku nggak pernah menghina pemulung. Ya, dokter kan enggak. Ya jadi kalau dikatakan di mata orang, bilang di mata orang yang sakit. Mata orang yang sakit. Ya. Ah, coba ulang sama aku. Di mata orang yang Di mata sakit, orang yang sakit melihat seperti pemulung itu disepelekan. Sepelekan. Tapi di mata anak-anak Tuhan, bilang, Ya, tapi di mata anak Tuhan hidupku berharga. Cocok. sedang Jadi kalau ada yang bilang, ih, kayak disepelekan aku. Ini anak sakit otak ini bilang. sakit jiwa. Sakit juga lah. Orang kerja bagus kok. Hah? Yang penting kerja itu adalah membuat diri kita berguna, bermanfaat. Persoalan orang terganggu dengan pekerjaan kita, dialah yang masalah, bukan kita. Kecuali kita membuat yang jahat. Dak, aku minta bantu dok. Oke. Dak, kenapa jam 9 itu ini mataku mesti tarik aja mau tidur?
Namanya udah capek mulung. Oh iya. Semangat kali dipulungi semua. Ya iyalah, nggak apa-apa. Lu jam 9 tidur lah. Emang rencana mau ngapain lagi jam 9? Pemulung semua jadi duit itu dong. Ya udah, maksudku mau ngapain jam 9 malam? Bukan jam 9 malam, jam 9 pagi gini. Tidur jam berapa? Berarti kalau mata kayak gitu. Jam 10 udah tidur dong. Berarti memang agak lelah ya. Jadi kayak gini mulung lagi. Mau berangkat mulung. Keluar kan jam-jam 6 sore gitu dong. Terus sampai jam berapa? Jam 6 sore aku gitu, aku pulang jam 8. Oh, 2 jam aja mulungnya. Setengah 9 gitu. Ya. Jadi sebelum jam 6 sore kerjanya apa? Ya, di rumah lah apa jualan. Berarti double job kan? Jadi 2 pekerjaan kan? Itu kan udah berat. Otomatis badannya minta. Kalau memang ngantuk jam 9 pagi tidurkan Gini kan, aja. Dok, si Garis kan ada di rumah, ya kan? Warung kan kecil gitu kan, mana mungkin 2 yang menjaga kan gitu kan. Jadi aku ngambil kegiatan sore pergi keluar gitu lah, berjalan Kumpul lah. kaki ya kan gitu. Sekalian ya kan? olahraga. Iya kan? Gitu dong, iya. Cocok lah. Jadi kalau pulang jam- ngantuk yang jam 9 itu nggak apa-apa. Kadang jam setengah 9, nah gitu lah. Apa-apa. Semangat ya. Aduh. Tuhan pelihara. Ya. Oke nah, Tuhan berkati. Oke, Dok. Bye. Kasih ya, Dok. Ya, Itu ya, kok Nah. plastiknya, Dok. Dah. Buat campuran buat ya. Ya. Kasih ya, Dok. Oke. Kita bikin romantis. Iya. Jauh kali kan? Aku pun jauh kali dari Medan ke Jakarta. Apa? Apa dibawa? Siapa yang bawa? Hah? Oh, Rahel. Bilanglah sama dia. Jangan sama aku. Aduh. Nasib. Udahlah ya, bye semuanya. Kenapa kok Kak Fitri? Apa ceritanya sih Kak Fitri kok langsung bye, baru masuk? Selamat siang, Namburu si Boya, Namburu-namburuku yang baru si Barani, Ito-ito, ya. Saya panik lagi, terus ingat tarik napas dan ucap syukur. Amin, Kak Marta Sianipar. Ada haters katanya. Kita naikkan aja. Masuk kok Kak Fitri. Kak Fitri, masukkan. Terima Kak Fitri. Biar bahagia haters-haters kita itu. Oke kakak Mama Efca udah di absen. Selamat pagi. Betul tuh Kak Lea. Tujuan live ini adalah membuat kita bahagia. Tujuan live ini membantu kita supaya bisa gembira lagi. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau di hati kita ada kebencian, kekesalan, itu yang mau diobati, ya. Kalau memang kita belum bisa buat orang bahagia, minimal kita diam aja dulu, tarik napas, bersyukur, ya. Hai Mak Kece. Siapa nih? Oh udah. Oi, sehat? Oke. Ini kayaknya abang stop minum obat nih, ya kan? Enggak, bukan, maksudku sempat berhenti pada abang? Iya sempat. Oh. Enggak, makan juga ya terus Pak. Sama dosisnya? Iya. Bang beli. Iya beli. Beli yang sama, miligram ya? Iya. Cius. Ah, nanti enggak, nanti ada sering lupa makan obatnya. Ini kalau segini hasilnya kurang terkontrol dia bang. Memang iya Pak Kak. Makan? 2 hari. 1 hari itu 2 kali aja kan Pak. Iyalah, ini kan dosis abang buat 3 kali pula, kurang dosis. Ya udah, kita balikkan ya.
Abang makan 3 kali ya. Jangan banyak pikir penyakit. Salah kok jangan. Kalau mikir uang. Iya. Hah? Nanti mikir mau kawin lagi nggak? Hah? Apa? Enggak. Serius? Nah. Iya. Isi. Oh iya, udah lari dia. Udah hilang. Kemarin ada yang dikirim dari apa itu, Pak? Udah nih. Udah, Pak. Yang dari handphone. Ya udah masuk. Udah, ada keluhan lain enggak? Keluarnya apa? Kayaknya keringatnya Banyak lah pasti jadinya dia. Tapi nggak sebaik biasa kan. kemarin biasanya kalau kerja sedikit dan gemetar keringat. Udah mulai. Jadi faktor abang ini yang kurang, makanya lambat kita sembuhnya. Susah abang gembira. Gembira itu. Gak cocok dengan muka abang. Enggak gembira terus. Enggak ada dipikirin penyakit ini, enggak ada dipikirin lagi. Enggak ada dipikirin lagi, ya udah. Memang kayak gini gitu. Oke, penyakit ya nggak dipikir. Yang dipikir-pikir apa? Pertanyaan kenapa ada di kepala? Enggak ada. Bisa sampai manusia nggak berpikir? Ya enggak bisa sih, Pak. Tapi ya berpikirnya ya paling ya tentang keluarga. Tentang keluar. Apa pertanyaannya? Kenapa gitu keluarga aku gitu? Ya gitu. Kenapa orang itu mengecewakan kita gitu? Hah? Iya. Cocok. Abang lahir dari mana? Kandungan ibu kan. Jadi kita semua yang lahir dari kandungan ibu kita, mulai dari di kandungan udah stres kita. Lalu itu membuat otak kita menjadi sakit. Maka orang kalau berbuat hal yang mengecewakan, karena duluan di dalam otaknya itu ada hal yang mengecewakan. Perasaan manusia itu bukan terletak di sini. Perasaan manusia itu terletak di sini, di otak. Maka semua sarafnya lewat dari tempat yang rasa sakit hati tadi. Dia nggak sadar cara dia melihat bisa menyakitkan, sinis. Pernah lihat orang sinis? Nah, itu sakit otaknya. Ngomong pedes. Pernah dengar orang ngomong pedes? Itu karena sakit otaknya. Tangan bukan malah bantu, malah menyakitin. Karena sakit otaknya. Kakinya mau melangkah, bukan melangkah ke yang baik. Semua yang menyakitkan. Kenapa? Karena sakit otak. Kalau abang sakit, maunya diapain? Obatin. Kalau diobatin, kita buat yang baik atau kita makin sakitin dia? Buat yang baik. Bisa. Coba ulang. Kenapa keluarga abang mengecewakan? Ya mana ya, Pak? Bilang yang ku jawab tadi, karena sakit otaknya. Bilang. Karena sakit otaknya. Sejak dari kandungan ibunya. Bilang, sejak dari kandungan ibunya. Dari kandungan. Itu faktanya. Kita nggak tahu loh apa yang dialami mamanya. Kita pun juga begitu. Tapi coba kalau kita mau tahu, tanya sama ibu kita. Mak, dulu waktu kau mengandung aku, Mak, susahnya pikiranmu. Pasti diceritakan semua susah-susahnya. Emang mau ditanya kok udah nggak ada, Pak? Iya, artinya kalau misalnya kita ada kesempatan, tanya. Tanya, pasti mama kita akan cerita semua kesusahan-kesusahannya. Jadi bayi dalam kandungan itu nggak tahu apa-apa, tapi bisa dia rasa kesal, rasa sedih, stres. Maka orang udah besar, kalau masih sakit otaknya, ya udah. Maka perbuatan-perbuatannya pasti akan menyakitkan. Kita bilang dia jahat,
sebenarnya bukan dia jahat. Dia juga nggak mau kok otak dia sakit. Tapi dia nggak sadar, maka sejak dari kandungan ibunya dia udah tersakiti. Kacau, udah lega. Biar gak usah nanya lagi dia di otak kok jahat dia, oh sakit otaknya. Jadi aku kayak gitu dia. Sama bos klien itu kan, aku bilang aja, oh iyalah sakit otaknya Tuhan. Jadi aku ketawa-ketawa aja lah. Itulah buat bang. Jadi kita lempang supaya bang cepat sembuh tiroidnya. Jadi kalau kita simpan sakit hati kita itulah yang membuat kita jadinya susah sembuh. Oke? Dah, jangan lupa ya. Nah, itu rumusnya. Oke bang. Makasih ya Pak. Iya bang, semangat. Iya Pak. Hater diromantis aja karena udah sakit otaknya, ya nggak apa-apa. Kita kalau sedang jadi hater sekarang nggak apa-apa. Atau kita sedang di hate sama orang, dibenci sama orang, nggak apa-apa. Karena orang yang membenci kita lagi sakit otaknya. Horas, apa kabar? Wih, paten kali Pung. Andai kata gula bisa dijual ya kan Pung? Udah banyak kali uang ngopong kita ini. Mau tutup pabrik. Gak mau tutup dia kan? Ah, berarti luar biasa. Berapa hari habis insulin? Insulinnya tetap? Tetap. Dosis berapa terakhir? 30 kita. 2 kali 30? Oke. Berarti tetap lah ya obatnya ya. Tapi ini ku kebas aja lah dok. Kakiku ini. Iyalah, kebas lah. Kenapa kebas? Ini ku ini sakit. Kenapa sakit itu? Di atas pusat ini. Berarti masih sedih tiap hari ya? Tapi ada kok ramah cucuku. Kayak bilangnya, nanti aku berobat bilang sama dokter Sebarani ya, kasih obat hukum biar jangan sakit-sakit katanya. Tadi ada ramah kayak cucu aku. Saya 4 tahun. 4 tahun ya? Jadi tinggal sama opung dia? Enggak, aku tinggal sama orang ini, anak orang ini. Yalah cucu itu? Iya kan? Kalau rumah kosong nggak ada menempati. Enak tinggal sama orang ini? Ya enak lah, tinggal makan aja. Tinggal makan. Enak nengok menantu? Nek menantu, nengok cucu. Nggak menantu enak? Enak juga lah, orang diurus dah. Baiknya dia. Ada Ada ya? satu marga punya. Oh. Sini Tongah. Iya ya. Jadi ada nggak orang yang kurang baik sama opung? Gak ada sih. Hah? Semuanya baik-baik. Semua baik-baik? Semua baik-baik. Terus? Enak semua? Buat bahagia semua atau masih ada kurang bahagianya? Bahagia itu kayak mana lah. Berpikir aja terus. Apa yang opung pikirkan? Semualah. Satu, uang. Iya. Oh, gak ada dapat jawabannya kalau uang. Gak ada jawabannya. Sama Tuhan lah ada uang. Iya itu. Firmannya itu harus kita lakukan. Tapi kan gak dikasihnya uang sama kita. Dari mana opung tahu nggak dikasih uang? Bekerja. Bisa nggak Tuhan kasih uang sama kita? Bisa melalui pekerjaan kita. Tanpa pekerjaan bisa. Jadi kenapa burung di udara bisa makan? Hah? Terus opung mau kerja apa rupanya? Kita diam aja gini kan. Semua kita pikir-pikir. Kita merenungin. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kita pikir-pikir. Kita merenungin. 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 Kita
yang direnungkan itu? Berdoa aja lah sama Yehuwa. Hah? Udah dikasih kita ketenangan hati. Iya, itulah dia. Berarti kalau waktu Opung rasa sedih, berdoa. Iya. Sampai kapan berdoanya? Sampai tenang hatinya. Selama belum tenang hati, masih gusar aku, berdoa. Masih berpikir-pikir aku, berdoa. Cocok. Supaya turun asam lambung, supaya nggak kebas-kebas itu. Jadi kebas Opung itu juga karena berpikir terus. Kenapa dengan berpikir? Waktu kita berpikir, otak kita menjadi stres. Kalau otak kita stres, aliran darah kita menjadi tidak lancar. Karena nggak lancar itulah aliran darah, asam lambung naik, kebasnya jadi tambah kebas. Di sini nih asam lambung. Yes, asam lambung. Kalau yang di kaki, aliran darah kurang lancar. Dua-dua penyebabnya sama. Stres. Bisa tenang. Kalau berdoa tenang kan? Kalau lagi tenang, nggak kambuh itu asam lambung. Tidur malamnya itu tenang. Berdoa dulu. Oke, bagus. Yang nggak tenang waktu siang-siang kan? Siang-siang banyak ini. Banyak jalan di otak ya kan? Aku kurang uang, maunya ada uang. Aku nggak bisa kerja lagi. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yehuwa lah. Yehuwa. Lalu waktu dia menciptakan langit dan bumi, siapa yang membantu dia? Yesus lah. Kan nggak perlu dibantu dia kan? Dia sendiri kan? Tanpa kita kan? Lalu kalau mau kasih uang dia sama Opung, bisa nggak dikasih uang? Sudah ngomong bekerja kita nah itu ngomong ada gitu. Ih, apa ada rupanya nggak mungkin bagi Tuhan? Kan nggak ada. Menciptakan langit dan bumi cuma gini dia. Kalau hanya uang ini turun uang, aku percaya bisa turun uang sama aku. Kalau persoalan belum turun uang sekarang sama aku, ya memang karena belum diturunkan Tuhan, udah itu aja. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan gak perlu aku membantu Tuhan, iya kan Pak? Karena sesuai dengan imanmu, sesuai dengan percaya kita. Kayak mana ajaibnya langit dan bumi ini, kayak gitulah ajaibnya bisa tiba-tiba ada uang. Kurasa masih lebih ajaib lagi langit dan bumi daripada uang. Berapa lah uang selembar ini? Gampang kali buat ini. Yang menciptakan ini pun manusianya. Yang menciptakan uang manusia. Uang ada di tangan manusia. Semua ciptaan Tuhan. Ya apa payahnya Tuhan ngasih uang sama aku walaupun aku gak bisa kerja. Tapi kalau aku bisa bekerja, ya aku bekerja. Sekarang pertanyaannya, yang mau kerja siapa Pung? Opung. Ya udah taunya Opung gak sanggup lagi. Jadi ngapain Opung bilang iya bisa ada uang tapi harus kerja. Ya makanya gak dapat uang Opung jadinya. Harusnya Opung bilang, Tuhan gak sanggup lagi aku kerja, tapi kau tahu apa yang kubutuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Udah itu aja Pung. Tenang Opung. Amin. Nah gitulah. Oke Pung, sampai jumpa. Bye. Iya Pung. Iya Pung. Tuhan memberkati. Cas. Oke Pung. Bohado caranya dokter asa unang murah marsak. Apa yang membuat kita marsak? Karena kita disakiti orang. Maka obatnya apa? Anggaplah orang yang berbuat sakit kepada kita karena otaknya sakit. Apalagi buat kita marsak, nggak punya uang. Anggaplah bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau cuma mau kasih uang, gampang kali sama Tuhan. Terserah sama Tuhan bilang. Maka nggak marsak-marsak kita lagi, udah tenang Pung, tadi kasih uang anaknya. Anaknya yang diharapnya bekerja, itu persoalannya Bu Damiati.
Dia berharap uang itu dari anak. Lalu dia melihat sendiri anaknya mungkin pekerjaannya tidak menghasilkan banyak uang, ya dia membawa ke perasaan, iyalah kayak mana aku punya uang, anakku pun susah kerjanya kan. Situ yang persoalannya memang. Minum obat aku takut dok, Kak Marta. Jadi nggak selera makan karena di pikiran udah masuk obat. Gimana ya dok? Tarik napas dulu Kak Marta. Masih hidup nggak Kak Marta? Udah datang lu ke metodis Kak Marta? Penasaran aku nengok kakak. Datang metodis. Shalom. Mari nggak ada. Bebas. Kencing. Kencing. Kenapa dok kencingnya? Cek kencing kan? Hah? Cek kencing tadi kan? Iya. Lu ke aslinya kak, udah bagus belum kakak ini? Gula aman ya? Ibu Tensi aman. Juliana ini Jul, Bu Jul. Tengok tuh ya, kirim orang itu lagi berapa orang itu lagi peringatan. Lagi berdoa untuk kembali kepada jalan yang benar. Panjang juga ya. Iyalah, namanya lagi tersesat. Panjang doanya. Payah dikali-kalinya. tadi pagi jam 8:30 tadi udah datang saya. Ya udah bahagia? Masih khawatir? Enggak, saya Masih cemas? cemasnya ada juga sih dok, cuman diserahkan aja. Apa yang diserahkan sama Tuhan? Berdoa. Iya, apa yang kakak cemaskan? Ya dicemaskan, ya. Penyakit? Enggak lagi lah dok, penyakitnya dijalani lah. Dijalani? Iya maksudnya dijalani lah dok. Nggak bisa disembuhkan Tuhan? Bisa. Harus ada niat kita dok. Harus ada? Ada niat Niat apa? untuk sembuh lah. Niat untuk sembuh. Emang bisa kakak menyembuhkan diri kakak? Enggak dok. Jadi yang menyembuhkan kakak siapa? Percaya kakak? Perlu niat dari kakak? Doa. Minta. Maka niatnya itu adalah bukan niat sembuhnya, tapi niatnya itu adalah niat menyerahkan diri. Iya, serahkan diri kakak kepada Tuhan seluruhnya. Penyakit-penyakitnya kakak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi bukan niat kita untuk sembuh, bukan. Sembuh itu kalau diniatkan nggak sembuh-sembuh. Karena yang bisa sembuhkan kita hanya Tuhan. Kalau orang udah lagi sakit, apalah niatnya? Nggak ada niatnya yang bisa benar. Namanya udah sakit apa? Hanya satu yang bisa kita niatkan, berserah. Berarti hari ini ke urologi ya? Neurologi udah sama dokter apa? Asroni. Masih ada ya kak? Banyak kali belum masih ada. Masih banyak lagi. Udah paham yang aku maksud. Jadi yang kakak bilang udah nggak stres lagi masih stres. Yang kakak bilang udah gembira, udah kakak bilang itu cuma pura-pura gembira. Capek nanti kakak. Bisa ya. Jadi kuncinya adalah percaya kakak bisa sembuh. Percaya. Siapa yang sembuhkan kakak? Tuhan. Perlu dokter? Perlu lah dok. Nggak perlu. Perlu lah dok. Nggak Kan- perlu. Hah? Jadi kalau nggak penyampainya Kalau kata Tuhan nggak perlu, berarti nggak perlu, paham? Tapi kalau kata Tuhan perlu, ya perlu. Makanya aku ada di sini. Tapi yang menentukan bukan kakak. Kulang. Kakak percaya bisa sembuh? Siapa yang sembuhkan? Perlu dokter? Terserah Tuhan bilang. ya, terserah Tuhan. Iya. Perantara melalui Tuhan, dokter lah. Perantara. Maksud saya dokter lah yang bisa. Nggak ada. Nggak ada. Kita sama loh. Kita sama-sama manusia loh. Sama-sama manusia yang bisa kuandalkan cuma kuasa Tuhan. Aku nggak punya apa-apa loh. Lalu kalau kakak datang sama aku berharap, kok belum disembuhkan dokter Joseph? Aku nggak sembuh kakak. Aku nggak bisa menyembuhkan kakak. Buktinya apa? Ya nggak sembuh kakak. Udah berapa kali berobat? Iya. Nah, ulang pertanyaannya. Percaya kakak bisa sembuh?
Perlu dokter Joseph? Bilang enggak. Enggak dok. Enggak perlu, udah. Kakak datang ke sini karena disuruh dokter Joseph. Nah, itu boleh. Karena aku suruh kakak datang. Kontrol. Hanya kontrol aja. Tapi yang menyembuhkan hanya bisa Tuhan aja. Obatku antibiotik namanya. Antibiotik hanya menekan jumlah bakteri. Menolkan nggak bisa. Itu faktanya. Mau antibiotik apapun dikasih sama kakak, nggak bisa. Kalau kakak masih berharap dalam otak, ih dokter bisalah sembuhkanku, nggak bisa. Makin kecewa kakak. Saya bersemangat. Buat sebulan kan kak? Nanti kutulis di sini besar-besar. Dokter cuma nolong. Yang nyembuhkan Tuhan. Berhenti berharap sama manusia, mulailah berharap sama Tuhan saja. Kalau kata Tuhan temui dokter Joseph, ya kakak temui. Oke. Diambil kecil lah ya. Balik lagi kan antibiotik dok. Balik lah. Kalau dia 500 jumlahnya terlalu tinggi. Jadi dimulai 500. Maksudnya ampicillin aja 500 ml 3 kali 1 dok. Ya. Seminggu. Oh, nahan kencing bisa juga ya dok. Bisa lah. Siapa yang suruh kakak nahan kencing? Hah? Nggak ada dok. Jadi kakak tahan kencing? Enggak, kadang-kadang kan bentar lagi lah gitu. Ngapain pula bentar lagi, udah aku bilang ini gara-gara nahan kencing, kenapa dilakukan yang dipantangin? Tuhan pun dari atas ketawa. Katanya perlu dokter. Dibilang dokter, jangan tahan kencing. Oh, tahan kencing. Bisa. Jangan lu bingung-bingung kak, aku lihat kau bingung lu. Sakit otakmu, aku tengok. Apa yang buat kau bingung kak? Enggak lah dok, enggak bingung loh dok. Cuman itu tadi lah karena Apa? terus pakai apa itu Antibiotik? Jadi kok bingung? nggak siap-siap gitu loh. Ya kok bingung? Hah? Kalau kakak tambah bingung, udah pasti nggak bisa gembira. Gak bisa. Bertanya-tanya terus, kok antibiotik lagi, kok ini lagi. Jadi apa mau dibuat? Bisa ya? Berserahlah. Berserah. Kuncinya berserah. Aku tahu mungkin kakak udah jogal hatinya mulai dari dalam kandungan ibu. Berapa anak kakak? 2 dok. 2 kali, berarti 2 kali 9 bulan kan? Mengandung 9 bulan kan? 2 yang itu dikasih Tuhan, 3 Meninggal ya? 3 ini meninggal di kandungan atau cemana itu? pas melahirkan sama keguguran dok. Pas melahirkan sama jadi udah berapa meninggal? 3 Total 3. 1 ini 2 yang dikasih Tuhan yang sampai sekarang 2. 1 lagi itu meninggal karena keguguran. 1 meninggal karena melahirkan normal dipaksa. Berarti 4 kali lah hamil. 5 kali dok. kali. Oh, 5. Satu keguguran sama meninggal waktu mereka. 2 keguguran, 2 keguguran. 2 keguguran. Sakit lah ya. Luar biasa. Semua dialami. Kecewa lah ya. Kecewa. Kecewanya pasti sama Tuhan lah. Diri sendiri dok. Oh, diri sendiri ya. Enggak sama Tuhan, Tuhan nggak bisa disalahkan. Diri sendiri. Terus apa jawabnya? Pasti kakak bertanya dalam kekecewaan itu, kenapa harus meninggal dia Tuhan? Apa coba? Kalau yang pertama ya
Jadi yang salah siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Kakak bisa buat apa? Lalu kakak menyalahkan diri sendiri. Kenapa nggak harus dipertahankan untuk melahirkan operasi? Gitu? Kenapa nggak harus dipertahankan? Yang mempertahankan siapa? Karena pindah pindah tempat dari Nias ke Medan. Kakak pindah dari Nias ke Medan. Maksudnya ini pas sudah mau melahirkan pindah. Iya, iya. Yang mau pindah siapa? Saya, karena kan Kenapa kakak mau pindah? karena di Nias nggak ada yang ngurus. Itulah kemarin itu Dok. Nggak mau ngurus. Lalu kakak menyalahkan diri kakak. Kok bodoh kali aku mau pindah gitu? Tapi nggak bisa disalahkan lagi Dok, sudah terjadi. Enggak. Itulah yang terbaik. Memang nggak bisa disalahkan, tapi kakak merasa bersalah. Pertamanya iya saya merasa bersalah, terus saya ini ambil apa ya, mungkin sudah kehendak Tuhan lebih sayang sama anak saya gitu aja Dok. Mungkin. Memang kan Dok, makanya nggak ada sama saya gitu. Iya. Lalu kenapa kakak masih sedih? Enggak lagi sedih Dok, udahlah Dok, udah saya lepaskan gitu, ikhlas gitu, Dok. Udah ikhlas. Jadi yang belum ikhlas sampai sekarang apa? Penyakit. Penyakit salah sendiri. Takut meninggal. Enggak, Takut sakit. takut sakit enggak, cuman saya untuk berserah aja lah, bersyukur aja lah Dok. Berarti tinggal bersyukur nyalain ditambah supaya terobati otak kakak itu, supaya bisa kakak bahagia di tengah-tengah penderitaan. Kalau bahagia ketika hal-hal itu baik, itu wajar, nggak usah semua bisa. Tapi faktanya kita masih hidup di dunia. Mana mungkin di dunia ini dipenuhi dengan kebahagiaan? Dunia ini udah jatuh dalam dosa. Hanya penderitaan yang ada. Tapi kalau kita mau bersyukur, lalu bersyukur, kita akan bisa rasa bahagia. Pertanyaanku, apa yang bisa kakak syukuri? Terima kasih Dok, karena sudah diberi nafas. Iya, kita berterima dengan nafas yang Tuhan tak pernah stop, terus disuplai. Iya nggak? Cocok. Kita bilang terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini aku masih hidup, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku menyerahkan hidupku seluruh ke dalam tangan Tuhan. Amin. Itu doanya. Jadi jangan doa, kapan aku sembuh? Tuhan, aku tak tahu jawabnya. Tapi Tuhan Maha tahu. Oke. Bye. Sampai bulan depan. Aku percaya. Ya, udah nggak ada lagi di bulan depan infeksinya. Kalau kakak percaya ya. Bye. Kasih Kak. Bersyukur. Kayak oke.
Karena kalau aku ikut merasakan yang dia rasakan itu berat sekali. Jadi aku tariklah napasku. Halo, Ancwa, sehat? Tadi makan kue, enak ya, roti ya, bagus gulanya ya. Tensinya agak naik sedikit ya. Enggak lah, masih bagus nih. 139 masih bagus. Bagus. Bukan pulang itu apa? Biso apa? Itu ada yang pulang apa itu kan? Oh, nggak pakai bisa Prolman kan? Berarti nggak perlu lah. Enggak perlu. Nggak usah lagi. Udah cukup ini obatnya kayak biasa. Udah cukup. Iya. Ada keluhan ama sebulan ini? Yang ini yang Ada keluhannya dia enggak? Oh, payah tidur aja ya. Enggak usah. Nanti kalau dikasih jadi drop tensi. Oke, aman? Nanti tetap obat ya? Tidur, siang pagi ya tidur. Kawannya aja dia perlu ditemani tuh. Siapa mau kawannya? Ibu kan? Kasih dengan dia cerita terus. Itu obatnya. Sebelum malam-malam jam 8 ajak cerita dia. Biar bisa tidur malam ya kan, Ama? Oke? Bye. Berapa lagi pasnya? Udah ini berapa? Ya biar tahu lah bos. Tiga tujuh udah terdaftar. Ada yang nanya jam berapa kosong katanya. Selamat siang Ibu Ferinande. Nanti di dalam pasien itu bisa 1 jam. Banyak pasien butuh teman curhat ya kan Kak Le. Kalau dokter buka praktek sendiri pasti ramai kali. Ini pun ramai kali Kak Marta. Iya kan? Nggak bisa habis. Hai, apa kabar? Hah? Siapa namamu adik? Mikael. Cuma sehat bang? Mantap. Cuma dalam berapa minggu obat itu makan karena pernah makan ini usia banyak Bengkak. masuk ke mana? Lagi kena sariawan itu. Ini udah sembuh sariawannya? Oh tak ada dong. Ya udah sembuh belum? Udah normal. Sama kita kena hancur semua. Ikusi Jadi itu bukan dari obat itu. iya maksudnya untuk apa obatnya yang dari dokter itu udah nanti setelah berapa jam kumat dia. Iya, itu bukan dari situ dia bang. Jadi kalau itu memang kumat, memang lagi kena sariawan kita. Bagusnya tambah Iya. dinding apanya itu dinding mulutnya itu. Karena dari kemarin pun tetapnya itu obatnya kan. Iya. Masih ada, kalau masih ada aku kasih obat kumur. Apa ya? Kalau masih ada luka-lukanya itu Bengkaknya masih ada dong. masih ya, aku kasih obat kumurnya ya. Kumur. Luka giginya itu. Ya. Lain ada keluhan bang? Enggak ada namanya. Aman ya. Iya. Ini nggak binas. Lagi repot kan.
Oke, sampai bulan depan ya. Tuhan berkati. Kalau rambut ini botak, ini karena dari mulai kapan ya aku banyak mikir ya. Kayaknya aku banyak pikiran mulai dari SMP. Jadi SMP itu bapakku pertama kali didiagnosa tumor otak. Nah, sejak dari situ ini banyak mikirin. Kalau dari lahir enggak Kak Lea. Dulu rambutku ada foto waktu anak-anak lebat kali rambutku. Rambutku. Oh, pikir tadi ada hantu lewat. Jadi ku jawab. Orang ini pun bahas rambut pula di grup ini. Rambutku selama ini di smoothing, jadi back to nature lah nih. Kok dikritik sih? Orang kan dulu dibikin ada ayam kribo. Iya. Aku bilang ayam smoothie ada. Iya kan? Dari lahir mikir. Dari lahir kalau orang mamaku dulu termasuk yang apa ya, yang berjuang dari bawah waktu berumah tangga ya. Jadi pressure-nya cukup besar. Gak disetujui sama opung, ya kan? Kalau nggak salah kawin lari. Mamaku sama bapakku kawin lari. Kawin lari kawin. Mana yang betul? Hai, gimana Kak Dep? Udah sehat? Hah? Oke, mantap nih. Tensinya udah mulai turun dia. Iya. Udah 102 pun. Iya. Berarti udah bisa dikurangi, Pak. Kalau perasaan gimana? Biasa aja? Oh, biasa. Biasa aja ya? Malam tidur enak? Enak ya. Oke. Cemas-cemasnya masih ada? Alhamdulillah. Nah, Cuma ya. kadang-kadang suka sakit yang di sini itu dong. Bawah, Oh, infeksi. saluran kencing. Oh, jangan sampai sih, jangan sampai gitu dong. Bisa juga dia terproyeksi. Artinya karena udah pernah kakak tahu kakak infeksi saluran kencing, jadinya khawatir. Nanti kena pula aku lagi nih. Terus agak ada Rasa sakit sedikit langsung dibuat ke situ. Jadi kalau yang di situ kan ada banyak otot. Paling sering hanya otot yang sakit. Kalau otot wajarnya sakit. Kita misalnya kerja ada jongkoknya, ada ngangkat yang berat segala macam, itu pasti sakit. Lalu jauhkan pikirannya. Jangan kita pikir oh ini infeksi saluran kencing nih, jadinya terotak dia. dia khawatir gitu. Oke, jadi kalau begitu heart rate-nya masih tinggi, khawatirnya memang ya. Yang bisoprolol Kak, nggak usah diminum dulu, tapi tetap kuresepkan. Iya. Kalau nanti misalnya naik dia di atas 140, baru makan lagi, minum lagi. Jadi sementara tetap diminum yang amlodipin 5 mili ya, Tapi tetap ada gitu kan. tetap ada. Atau stok. Tetap kuresepkan ini ya. Pak lambung pun kalau perlu aja ya. Dia tuh standby aja sih memang. Ya. Oke. Bebas tetap ya. Oke Kak Devi. Sampai bulan depan. Jangan khawatir lagi. Iya Kak, iya Kak. Kawin lari. Siang dokter, Mat gabung. Mau nanya dokter apa? Renang ada manfaatnya buat pengapuran lutut? Ada. Tapi renangnya harus gayanya gaya bebas yang paling bagus. Ya gaya bebas. Kalau orto dokter dulu nggak berjuang karena cinta, nggak ada dokter dong sekarang. Iyalah, betul juga sih.
Tapi kalaupun entahlah. Terserah Tuhan aja lah Kak Nur. Stres pula mikirin nanti kan. Biar dia tetap gemuk. Nah itulah dia. Makanya susah menjaganya. Oke, siap Kak Nur. Ngebahas apa nih, Dok? Kak Mami Oil. Membahas kepala botak. Kenapa aku botak? The Family Store. Hubungan suami kalau sudah sampai klimaks, kenapa seperti rot kepala saya seperti tertarik ke atas? Berarti nggak enak. Kalau nggak nyaman, berarti ada sesuatu yang tersimpan di dalam pikiran kakak. Bisa karena kesal, ya, bisa karena beban pikiran. Intinya itulah ya, jadi mulai SMP habis rambutku. Waktu itu kelas 2 SMP pertama kali terdiagnosa bapakku tumor otak ya. Hai, selamat siang Dok. apa kabar? Baik. Mantap kali. Cek gula tadi Pak Leong. Ya, ada. Berapa tadi gulanya Pak? 114. Oke, mantap. Itu udah makan? Udah. Oke. Siang belum. Oh, siang belum ya? Pagi aja. Pagi aja ya. Oi. Berarti obat Bapak tetap ya, ada keluhan Pak? Ya, salah batuk dahak. Mama dahaknya sampai sekarang begitu banyak. Gimana ya? Ditelan aja Pak, nggak apa-apa. Saya nggak ada. Makan obatnya pun nggak bisa. Memang nggak ada obatnya itu Pak. Hari itu obat batuk itu dahak itu. Ah, itu bisa? Nggak mempan kan? Memang nggak ada obat yang mempan untuk itu Pak. Udah sebulan loh kayak gitu. Iya Pak. Kalau ragu, coba ronsen parunya. Ronsen paru kan itu waktu kakinya itu ronsen aja. Hah? Ronsennya bagus. Bagus kan? Berarti penyebabnya itu asam lambung yang tinggi. Oh, Jadi asam lambung yang tinggi itu membuat iritasi di kerongkongannya Pak. ada kasih kok, kasih obat malu nggak kita? Obat mah itu nggak bisa menyembuhkan. Obat mah itu kalau mau sembuh mahnya, asam lambungnya, hati yang gembira Pak. Oh gitu ya, stresnya. Wahi. Kalau asam lambungnya Dok, pakai apa? Itu hanya untuk nolong aja. Nolong aja ya. Asam lambung. Misalnya lagi serangan, sakit kali kan? Iya. Ya mau nggak mau diminum. Tapi untuk membuat kita nggak kambuh, gembira loh. Stresnya tinggi. Stresnya tinggi. Ini Bapak tadi batuk juga ya? Bapak batuk tadi Iya. ya? Ada bunyi napasnya Pak? Enggak ada. Aman ya? Minum obat batuknya. Obat lain semua tetap kayak biasa, tambahkan obat batuk. Oke Pak Diong. Ibu ya tadi? Yang konsep tadi. Oh tadi udah ya? Tadi Ini Pak Diong kan? yang video Yang video, oke. Mama. Oh dia gigit mama ya? Iya. Oke. Ini Pak Jong. Pak Jong tadi gula 114. Mama berapa gula? Enggak ada. Oh bantu Cuma tes. tensi aja. Ya. Jong kamu. Mama asam uratnya tinggi loh. Ya tetap dapat minum obat asam urat itu Pak. Harus minum dia. Tinggi. Makannya mau dijaga juga. Makanya. Biar jangan
kacang-kacang, seafood, Enggak. ikan laut, semua itu. Kalau semua berhenti udah mati dong. Belum Pak, masih banyak yang bisa dimakan. Iya, masih banyak yang bisa dimakan. Yang nggak dimakan sih dari laut. Yang dari air tawar boleh. Katanya air tawarnya kurang bagus ikannya dong. Iya, walaupun kurang bagus ikannya, tapi nggak ada asam uratnya. Jadi Bapak pilih mana? Oh gitu ya. Ah, kata orang. Nah, cuma semua dia pakai tambang. Setelah makanan. Enggak. Jadi Bukan alam gitu. bukan alam. Maksudnya makanan ikan itu Pelet. pelet itu nggak dari alam itu. Campur-campurannya itu nih semua jagung. Mana ada dicampur zat kimia situ? Ada. Boleh rupanya mencampur makanan pelet dengan zat kimia. Ada Bapak kenal orang pabrik makanan ikan? Ada sih ada, cuma Ada. Cok tanya dia. oh nanti saya tanya. Dia makan obat dia makan ikan tambak enggak? Kalau dia bilang dia makan ikan tambak, berarti dia yakin bahwa nggak ada merkuri di dalam makanan ikan tambak itu. Tapi kalau dia bilang ya aku nggak mau makan ikan tambak, jangan-jangan betul. Berarti dicampurnya memang. Aku pemilik pabriknya misalnya, masa nggak tahu aku apa yang ku setel di makanan ikanku ya kan Pak? Cocok Pak. Jadi Bapak tanya nanti, lu makan ikan tambak nggak? Lu nggak mau makan, rupanya lu udah tahu ya, pakai merkuri lu buat bilang ya. Oke? Oke Pak. Ya, makasih ya. Dok. Iya Pak. Oke Bu Dami, tidur ya, istirahat ya, cepat sembuh. Hai juga Bang Sabudin. Tumben sepi pasien, biasa pasien merepek nunggu lama. Enggak, banyak Kak pasiennya. Cuma hari ini versi yang pasien sabar. Belum datang versi apa? Jadi versi sabar ini dia tenang-tenang aja di luar. Kepala sering sakit, leher keras, ingus lebih hijau, campur pink, pernah keluar darah, dada sering nyeri, hanya kiri. Kak The Family Store. Udah ke dokter apa? THT Kak. Hai juga, selamat siang. Seperti biasa nyimak Kak Encin, thank you. Semoga terberkati, menjadi sehat, menjadi sembuh dengan nonton live Dr. Joseph. Mohon dibantu untuk tap layarnya, lalu bantu share-nya juga supaya banyak yang tertolong ya. Sebab di luar sana banyak saudara kita yang lagi bingung, mikirin persoalannya, mikirin permasalahannya, nggak tahu punya jalan keluar gimana ya. Belum nampak pasien kereta wus, iya betul kerasa. Thank you Bu Murtia. Konsul sama dokter aja bisa kan dok, pengen ke Medan jadinya mau konsul langsung. Oke boleh Kak Sophia. Sudah endoskopi MCU jantung masih tahap normal dok, tapi belum CT scan dan MRI. Kalau ibu rasa perlu untuk CT scan dan MRI jangan ditunda. Sebab kalau ibu rasa perlu CT scan dan MRI dan itu ditunda, tambah stres ibu. Kalau tambah stres ibu nggak mungkin sembuh.
Kalau nonton live itu aja terberkati. Oke Kak Restu Waru, Tuhan berkati ya. Dari mana Kak Restu? Dari Nias. Makan terus tiap pagi nggak apa-apa Kak Mawarku. Kebaikan itu apa sebuah modus? Kebanyakan salah mengartikan kebaikan kan Dok. Kalau dia salah mengartikan, otaknya lagi sakit Kak Fitri. Tenang aja. Udah lama tinggal di Jakarta. Oh iya mantap Kak Restu. Kak Sani dari Batam, halo. Orang kalau masalah artikan kebaikan kita, itu yang sakit dia. Karena yang tahu kebaikan kita itu adalah diri kita aja. Cuma perlu pastikan bahwa kita benar-benar melakukan kebaikan ya. Istirahat siang dulu. Gak ada istirahat siangku Kak Veronica Pasaribu. Sehat Kak Veronica ya. Gimana solusi supaya tidak stres dalam bekerja? Bang Taufik Hardiansa. Singkatnya, bekerja dengan keikhlasan hati. Kreatinin 3 harus dijaga ya Kak Sani ya. Oke. Apa kabar Inang? Belum turun tensinya. Iya. Obat habis? Habis. 2 hari ya? Oh, oke. Ada keluhan sebulan ini Nang? Aman ya? Berarti putus obat deh 2 hari langsung naik tensi. Guru Nang? Kerja apa guru? Kerja di mana? Bagian apa? Keuangan? Bagian apa? Oh personal dulu. BA nya ini BA apa? D3 ya? Bachelor of Accounting. Udah lama di situ? Tahun 2000. Jadi berapa pegawai lah di bawah Inang? Pabrik ya? Ratusan lah ya? Jadi tiap hari mikiri pegawai-pegawai itu? Hah? Ya. Dia ada dibuat penilaian terus gitu. Iya. Report sekali sebulan. Lucu juga ya. Namanya kerja. Jadi kalau ada pegawai mau curhat ke ibu juga. Misalnya lah dia mau konsultasi awal lah, mau tanya tentang pekerjaan dia ke ibu dulu. Sama manajernya dulu ya. Oh kalau perlu nanti baru ke ibu dikirim ya. Oke, teruskan obatnya ya. Oke Nak, Tuhan berkati. CT dan MRI belum tentu ditanggung BPJS ya. Thank you ya Kak Fitri ya. You're the best lah. Selamat siang Kak Veronica, Kak RDLG, selamat siang. Semoga kita semua siang ini dalam keadaan sehat. Dan kalaupun masih ada yang sakit, sampai dengan siang ini aku berdoa supaya Tuhan menyembuhkan semua penyakit kita. Amin. Dengar aja kata yang membangun, jangan yang bikin sakit hati. Pokoknya gak bisa juga kita bilang jangan didengar ya kan Kak Nur. Pokoknya kalau kita dengar ada kata-kata orang yang buat sakit hati, anggaplah dia sakit otaknya. Tengok mukaku. Kalau kita dengar ada orang berkata-kata yang menyakiti hati kita, anggaplah dia lagi sakit otaknya. Kalau orang lagi sakit otaknya, ya sama kayak kita. Kita kalau lagi sakit otaknya pengennya dimengerti. Kita kasih mengerti dia, iya kan? Ya udah kalau kamu buat kayak gitu nggak apa-apa. Aku paham kamu lagi sakit sakit hati.
Aku sudah sembuh dari rasa kecemasan. Ih, paten kali Kak Trif. Weh, berapa bulan itu Kak baru sembuh? Lama juga ya. Puji Tuhan ya. Otaknya lagi sakit, kita bersyukur aja ya. Ada 5 bulan. Kenapa? Berarti sakit otaknya. Kak Elsa De Flora, masalah uang. Bandingkan berapa besarnya kuasa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Tariklah napas. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ya. Kalau kita merasa hidup ini gak adil, begitu memang hidup. Kenapa? Semua orang yang dilahirkan di dunia ini sejak dari dalam kandungannya, tanpa disadarinya sudah mengalami sakit di otaknya. Sehingga apa? Perbuatan-perbuatannya itu kemudian cenderung untuk menyakiti dirinya dan menyakiti sesama. Ya. Oke Kak Waru, baru ini gabung di live dokter ya. Kak Mams Gracia ya, Tuhan berkati ya. Kak Elsadai, aku doakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kakak. Semua persoalan keuangan, ekonomi, uang apapun itu juga ya. Serahkan diri kakak, katakan Tuhan saya butuh pertolongan, dan Tuhan gak butuh pertolongan dari saya. Aku percayakan saja sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sekeluarga sakit semua siapa yang obati dok? Pasti hanya bisa Tuhan yang obati Kak Mamlau, Kak Nur ya. Kayak mana supaya Tuhan bisa obati, ya kan? Itulah diperlukan YouTube Dr. Joseph Sibarani. Jadi yang belum follow YouTubeku, silahkan di follow dulu supaya bisa dibagi-bagikan. Yang belum follow YouTubeku supaya bisa dibagi-bagikan. Sampai keriting jempolnya Kak Fitri. Aduh. Jangan berhenti mencintaiku. Siapa yang berhenti rupanya dah? meski mentari akan bersinar lagi. Siapa yang berhenti udah? Ada yang mau berhenti tapi nggak mau lagi tengah jalan dia. Astaga. Kawan kita. Untuk apa susah timbul penyakit? Tenang. Banyak ketawa, banyak berceria, adrenalin naik. Tenang. Oke. Ini berarti mau PRB ya kak? Mau ambil obat dia apa? Kembali lagi bikin berapa? PRB itu aja. PRB ya? Iya. Mulai sama tanggal baru. Oh, dari sana? Oh, ini lagi di Jakarta? Masih. Berarti berapa lama kemarin di Medan dia pulang itu? Hanya sebulan aja, balik lagi gitu? Iya, balik lagi sebulan, balik lagi. Jadi udah dapat panggurupinya. Oh, panggurupi udah ada. Iyalah. Karena kabarnya kalau terlalu lama ikut menjaga cucu tambah penyakit. Memang lebih bagus. Jadi sakit. Enggak, lebih bagus karena ekonomi dunia sekarang udah tambah ambruk. Jadi jangan kita ketahui nanti ekonomi dunia ini. Capek. Tapi beban. Hah? Beban itu. Beban. Iya lah, beban itu merusak otak. Bagi yang sampai nggak tahan ya silakan. Iya sih, memang betul. Enjoy saja hidup ini. Iya. Kapan terketuk palu Tuhan itu kembali kau ya kembali. Balik apa bilang ya? Balik mana terpikirkan itu. Betul. Udah 3 bulan gak jumpa sama perawatnya. Iya kan? Sakit juga otaknya kan?
bisa 10. Oke, berarti obat yang lain tetap ya. Oke. Oh, Bapak sudah coba kolesterol lain, Pak? Kalau kolesterol nanti dari sana dia dapatnya. Hah? Dari sana nanti mintanya ya. Oh, dari simvastatin berarti ya. Iya, simvastatin. Oke. Kalau menurut aku udah stabil, ku tengok itu ngapain makan obat lagi? Salah. Oh, salah. Prinsipnya karena dia stabil sedang makan Kan obat. Kalau nggak makan obat, dia balik naik lagi. padahal rezeki naik, bangga orang. Nah, kalau Keuangan ini naik, bangga orang. Ya, tensi apapun naik, bangga seteres, orang. ya kan? Oke, Oke, udah. Tuhan boleh. berkati. Oke, makasih dong. Ya,